ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaiton fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ya, wahai orang-orang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, ya, berkurban untuk berhala dan mengundi nasib dengan anak panah adalah rijsun, perbuatan keji yang min amali syaiton, merupakan termasuk perbuatan setan. Ya, fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Maka jauhilah. Ya, ini perintah untuk meninggalkan. Berarti ini pengharaman, ya, terhadap khamr dan lain-lain tadi. Ya, maka kalau itu bukan khamr boleh dong. Kayak narkoba atau minuman keras yang bukan berasal dari kurma misalnya. Ya, nah tetap haram karena adanya kesamaan ilat. Ya, ilatnya apa, Pak? Ya, sebab timbulnya pengharaman khamr itu apa? Ya, mabuk, ya, merusak akal. Ya, jadi semua yang merusak akal, ya, itu diharamkan. Bukan hanya khamr. Ya, ijma para sahabat, kesepakatan para sahabat. Ya, jadi kesepakatan para sahabat itu juga sumber hukum. Ya, karena apa? Karena ada persoalan-persoalan baru yang tidak terjadi atau tidak ada pada masa Rasulullah masih hidup. Ya. Nah, jadi kesepakatan para sahabat itu juga sumber hukum. Ya. Contohnya apa? Misalnya kesepakatan para sahabat di dalam membukukan Al-Quran itu. Nabi tidak pernah memerintahkan Al-Quran itu harus dibukukan, Pak. Tidak pernah. Ya, tetapi atas pertimbangan-pertimbangan tertentu, ya, para sahabat berpikir bahwa Al-Quran itu harus dibukukan supaya tidak hilang. Karena pada masa sahabat Al-Quran itu adanya di mana? Di hafalan para sahabat saja. Ya, atau kalau dia tercatat itu tercatatnya di pelepah kurma, di batu, di papan. Ya, nah ini kan tidak bisa dijamin keberadaannya. Ya, maka Umar bin Khattab mengusulkan kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk membukukan Al-Quran itu. Kemudian dibentuklah tim, ya, tim pengkodifikasian Al-Quran, pembukuan Al-Quran ini. Tapi proyek itu baru selesai pada masa-masa Khalifah yang ketiga. Ya, jadi setelah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, kemudian Khalifah ketiga kan Utsman bin Affan. Nah, pada masa-masa kekhilafahan Utsman bin Affan inilah pembukuan Al-Quran itu selesai. Ya, selesai. Tapi selesai dalam arti belum sempurna sebenarnya, Pak. Karena belum ada titik-titiknya pada masa Utsman bin Affan itu. Ya, belum ada titiknya, apalagi harokatnya. Ya, jadi huruf ba dengan ta itu nggak ada bedanya pada masa-masa itu. Nah, baru kemudian setelah hampir 2 abad, tadi cukup lama, ya. Pada abad kedua Hijriah barulah Al-Quran yang sebagaimana yang kita dapati hari ini, ya, itu bisa terwujud dengan sempurna pada abad kedua Hijriah. Nah, itu kesepakatan para sahabat. Ya, contoh lain tentang hal yang dihukumi atau didalili dengan kesepakatan para sahabat adalah harus adanya seorang khalifah, ya, yang menjadi pelindung kaum muslimin. Ya, ini pada saat Nabi masih hidup kan tidak ada, ya, khalifah itu artinya pengganti. Ya, harus ada orang yang menjadikan pemimpin, ya, dijadikan sebagai pemimpin bagi kaum muslimin untuk mempersatukan mereka, untuk menjadi penanggung jawab, ya, pelaksanaan hukum-hukum syariat, ya. Kemudian juga menjadi penanggung jawab mengemban dakwah Islam ke seluruh dunia. Karena ini hal-hal yang dilakukan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Lalu setelah baginda Nabi wafat, para sahabat bersepakat harus ada, ya, harus ada. Nah, bapak-bapak mungkin masih ingat bahwa untuk berbicara tentang hal ini, ya, para sahabat itu sampai menunda pemakaman baginda Nabi besar Muhammad SAW 3 hari. Ya, jadi baginda Nabi itu wafatnya Senin siang, ya, 12 Rabiul Awal, kemudian baru dimakamkan Rabu malamnya, 3 hari. Ya, mereka berunding, ya, rapat, yang bisa dikatakan rapat yang sangat penting sekali, sehingga sampai harus menunda pemakaman baginda Nabi Muhammad SAW untuk memutuskan siapa ini yang akan menggantikan tugas-tugas kenabian ini.
Sehingga kesepakatan para sahabat menunjuk Abu Bakar As-Siddiq. Ya, itu menjadi dalil ya bahwa seharusnya ya umat Islam itu punya ya khalifah, pemimpin bagi mereka. Nah, kalau hari ini kita tidak punya, itu persoalan lain. Ya, persoalan lain. Kita memang tidak punya hari ini seorang khalifah, tapi hukumnya itu harus ada ya, hukumnya. Ya kan ada hukum yang hari ini kita bisa lihat dijalankan, ada hukum-hukum yang tidak dijalankan. Ya, nah itu ijma sahabat. Nah, yang terakhir kita bicara tentang sumber hukum yang keempat setelah ijma sahabat, yaitu qiyas. Ya, qiyas itu berasal dari kata qosa, ya qiyasan, yang artinya adalah menyamakan, ya, atau menganalogikan, ya, atau membandingkan. Jadi ada beberapa makna. Jadi yang paling tepat ya menyamakan atau menganalogikan. Nah, artinya apa? Jadi qiyas itu didefinisikan oleh para ulama usul fikih, artinya adalah menyamakan ya suatu kejadian yang tidak ada hukumnya di dalam nas, maksudnya di dalam Al-Qur'an ataupun As-Sunnah, dengan suatu persoalan yang sudah ada hukumnya ya di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dikarenakan adanya kesamaan ilat. Nah, ilat itu apa? Ilat itu sebab-sebab timbulnya hukum. Ya, jadi mungkin nanti akan lebih jelas kalau kita bicara dengan contohnya. Ya, jadi definisinya saya ulangi lagi, ya, qiyas itu didefinisikan oleh para ulama usul fikih adalah menyamakan suatu persoalan atau suatu kejadian yang tidak ada hukumnya di dalam Al-Qur'an ataupun di dalam hadis ataupun di dalam ijma para sahabat, ya, dengan suatu persoalan atau suatu kejadian yang sudah ada hukumnya ya di dalam nas, baik dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis, ya, disebabkan adanya kesamaan ilat. Ilat itu apa? Ilat itu sebab-sebab timbulnya hukum. Ya, langsung saja mungkin kita akan bahas contohnya. Ya, di sini dicontohkan tentang larangan terhadap jual beli di dalam ketika sudah terdengar azan untuk sholat Jumat. Ya, jadi di dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah ya fas'au ila dzikrillah wazarul bai'. Wahai orang-orang beriman, jika ya telah diseru untuk menunaikan sholat pada hari Jumat, ya maksudnya sudah terdengar azan panggilan sholat Jumat, ya maka disebutkan di sini fas'au ila dzikrillah, segeralah kalian untuk segera mengingat Allah, maksudnya segeralah untuk menuju tempat, ya, ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat, ya, berjamaah, ya, wazarul bai', dan tinggalkanlah jual beli, ya. Lalu kalau ada yang bertanya, yang dilarang kan jual beli, ya, berarti kalau sewa menyewa boleh dong. Artinya kita melakukan transaksi tapi bukan jual beli, tapi cuma sewa menyewa misalnya, atau aktivitas yang lain, ya, nyuci motor boleh dong, main catur boleh. Nah, ini berarti orang yang tidak paham qiyas. Karena apa? Di sini yang dilarang memang jual beli, tapi kita harus lihat ilatnya. Apa ilatnya? Apa sebab timbulnya hukum pelarangan jual beli ketika mendengar adzan sholat Jumat ini? Ya, ilatnya adalah karena jual beli itu melalaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, ya, melalaikan kewajiban untuk melaksanakan sholat Jumat. Maka apapun yang bersifat melalaikan panggilan sholat Jumat ini hukumnya haram, ya, karena mempunyai kesamaan dengan aktivitas jual beli tadi. Apa kesamaannya? Sama-sama melalaikan sholat Jumat, sama-sama melalaikan panggilan untuk sholat Jumat. Ya, jadi yang transaksinya bukan jual beli, misalnya sewa menyewa, harus segera diakhiri. Yang kerja di kantor harus segera selesai, diberhentikan sementara. Apalagi yang cuma main catur, nyuci motor dan seterusnya. Ya, nah ini namanya ilat. Ya, artinya ini namanya qiyas. Ya, jadi seluruh aktivitas selain jual beli tadi dikiaskan, disamakan, dianalogikan dengan jual beli yang tercantum di dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9. Ya. Ada contoh yang lain mungkin bisa disampaikan, ya. Jadi di sini
Saya bisa contohkan misalnya di dalam surat Ali Imran ya ayat 130 itu bicara tentang pelarangan riba. Tapi di dalam ayat itu yang dilarang itu memakan, Pak. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba. Ya. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian memakan riba. Ya. Nah, kemudian ada yang mengatakan, lalu kalau hasil riba itu bukan untuk makan, boleh dong. Ya, misalnya untuk bayar listrik, ya, untuk beli motor misalnya, untuk hal-hal yang lainnya enggak beli makanan yang enggak dimakan, tetap enggak boleh. Ya, jadi apapun yang dihasilkan melalui riba, meskipun itu tidak untuk dimakan, tetap haram hukumnya. Karena apa? Kesamaan ilatnya adalah bahwa riba itu adalah sesuatu yang dolim. Karena di dalam transaksi riba itu pasti ada yang dirugikan. Ya, aktivitas ekonomi yang bersifat ribawi itu pasti ada pihak yang sangat diuntungkan dan ada pihak yang sangat dirugikan. Ya, nah artinya apa? Jadi seluruh peruntukan dari hasil riba tadi itu semuanya adalah haram. Apakah itu dimakan, apakah itu untuk bayar listrik, apakah untuk keperluan-keperluan yang lain, ya semuanya haram. Artinya riba itu haram, ya tidak melihat hasilnya untuk apa, ya bukan cuma untuk makan. Jadi untuk apapun riba itu tetap haram. Nah, contoh lain yang bisa saya sampaikan di sini adalah tentang khomer, ya khomer. Jadi kalau hari ini kita melihat narkoba misalnya, narkoba itu nggak ada larangannya, ya di dalam Al-Quran, dalam hadis nggak ada. Wong pada zaman Nabi narkoba itu nggak ada, kan gitu kan? Ya atau minuman-minuman yang lain seperti merek minuman keras itu kan macam-macam sekarang ada. Ya mungkin merek-merek apa whisky, ya minuman-minuman beralkohol itu kan banyak sekali. Nah itu bukan khomer namanya, karena khomer itu artinya adalah minuman yang berasal dari perasan atau rendaman kurma yang direndam selama kurang lebih sepekan atau lebih, ya sehingga kemudian itu terfermentasi menjadi minuman yang memabukkan, ya. Nah maka di dalam surat Al-Maidah ayat 90 ada pelarangan terhadap khomer. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsun min amali syaiton fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ya, wahai orang-orang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, ya, berkurban untuk berhala dan mengundi nasib dengan anak panah adalah rijsun, perbuatan keji yang min amali syaitan, merupakan termasuk perbuatan setan, ya, fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Maka jauhilah. Ya, ini perintah untuk meninggalkan. Berarti ini pengharaman, ya, terhadap khomer dan lain-lain tadi. Ya, maka kalau itu bukan khomer boleh dong, kayak narkoba atau minuman keras yang bukan berasal dari kurma misalnya. Ya, nah tetap haram karena adanya kesamaan ilat. Ya, ilatnya apa, Pak? Ya, sebab timbulnya pengharaman khomer itu apa? Ya, mabuk, ya, merusak akal. Ya, jadi semua yang merusak akal, ya, itu diharamkan. Bukan hanya khomer, ya, apalagi narkoba, ya, apalagi yang sekarang ini kalau di nggak tahu kalau di sini ada nggak di Surabaya itu ada yang merek topi miring dan sebagainya itu. Ya itu kalau apa di kampung-kampung itu sudah biasa, ya insya Allah kalau hari ini mungkin sudah banyak berkurang ya dengan adanya dakwah. Dulu waktu saya masih tinggal di Surabaya biasa Pak, orang main kartu main apa itu yang kalah minum itu sampai wajahnya merah, saya masih kecil. Ya, sampai merah sampai geliyang-geliyang begitu ya itu ya karena mereka nggak paham agama. Itu bukan khomer itu, karena itu arak yang nggak tahu cara bikinnya bagaimana. Tapi yang jelas bukan dari kurma, karena kalau khomer itu adalah rendaman air yang di situ ada kurma tapi sampai seminggu lebih, ya sepekan lebih. Ya kalau mau merendam kurma yang namanya nabis itu kan kalau bisa nggak lebih dari 8 jam. Nah itu malah menyehatkan itu, ya nabis namanya, rendaman air kurma yang direndam selama kurang lebih beberapa jam, tidak boleh terlalu lama, maksimal sekitar 8 atau 12 jam. Ya, nah itu malah menyehatkan. Tapi kalau sepekan lebih,
itu sudah menjadi minuman yang memabukkan. Nah, itu namanya khamr. Iya. Iya. Nah, jadi itu seluruh zat yang memabukkan tadi, seluruh zat yang merusak akal tadi, ya, itu dikiaskan dengan khamr. Karena kesamaan ilat tadi, ya. Karena dia merusak akal. Nah, inilah yang menjadi sebab timbulnya hukum pengharaman khamr, karena khamr itu merusak akal. Maka seluruh yang mengharamkan, seluruh yang merusak akal itu harus diharamkan karena dianalogikan dengan khamr. Ya. Nah, contoh lain ada nggak Pak? Kira-kira yang bisa menyampaikan? Ya, kias ini. Misalnya, kalau kita bicara tentang apa namanya, biasanya terhadap orang-orang yang nggak paham kias, gitu, atau dengan bercanda mereka mengatakan nonjok orang tua itu boleh. Kan dalam Al-Quran itu tidak ada hukumnya, pelarangan misalnya, ya, terhadap apa namanya, memukul orang tua. Ya, karena apa? Al-Quran kan hanya melarang kita untuk mengatakan ya, atau membentak. Nah, itu kalau dalam bahasa Indonesia mungkin sama dengan gitu. Nah, kalau di dalam bahasa Arab mungkin gitu ya. Jadi bunyi ayatnya kan begini. Itu di dalam surat Al-Isra, ya, surat Al-Isra ayat 23. Ya, di mana dalam salah satu potongan ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala taqullahuma ya, wala tanharhuma wa qullahuma qaulan kariman." Janganlah engkau mengatakan kepada keduanya, maksudnya kepada kedua orang tua, ucapan saja, ya, enggak boleh. Wala tanharhuma, dan juga jangan membentak mereka. Ya, wa qullahuma qaulan kariman, dan ucapkanlah kepada keduanya ucapan-ucapan yang baik. Ya. Nah, ini ilatnya apa? Ya, sebab-sebab timbulnya hukum pengharaman mengatakan pada orang tua. Itu sebabnya adalah karena hal itu menyakiti orang tua kita, ya, menyakiti, minimal menyakiti hati, ya. Ucapan saja itu kan bisa menimbulkan rasa sedih atau rasa sakit pada orang tua kita. Yang biasanya kalau orang tua itu nggak ngomong, misalnya, ya, karena kita sudah jadi orang tua kan. Kalau anak kita ada ucapan atau sikapnya yang menyakiti kita, kan kita biasanya cuma batin aja. Nah, maka sejak kecil memang harus dipahamkan hal ini. Ya, maka kesimpulan hukumnya yang didasarkan atas kias ini, segala sesuatu yang menyakiti hati orang tua, apalagi menyakiti fisik orang tua, tidak boleh, haram. Dalilnya mana? Ya, pertama dalilnya kias. Nah, dikiaskan dengan apa? Segala sesuatu tadi dikiaskan dengan berkata tadi atau membentak. Nah, jadi ini namanya kias. Ya, segala sesuatu yang menyakiti hati orang tua atau bahkan menyakiti, apalagi menyakiti fisik, ya, itu dosanya besar sekali. Dikiaskan dengan berkata tadi, ya. Karena kalau kita cari mukul, nggak ada pelarangan, ya. Kita cari sampai seluruh kitab, ya, hadis atau seluruh ayat-ayat Al-Quran, nggak ada larangan memukul. Ya, yang disampaikan oleh Allah itu adalah mengatakan atau membentak tadi. Ya, tapi kemudian disimpulkan bahwa sebab timbulnya ayat ini adalah karena mengucapkan kata apalagi membentak tadi, ya, orang tua kita, itu adalah menyakiti hati orang tua. Ya, maka segala sesuatu yang menyakiti hati orang tua adalah haram hukumnya. Ya. Banyak sebenarnya contoh-contoh kias, masuk misalnya di dalam persoalan zakat misalnya. Nabi itu kalau zakat kan bukan beras, ya. Nabi itu gandum atau kurma, ya, makanan pokok, ya. Jadi karena makanan pokok di Arab itu adalah gandum atau kurma, ya, maka di daerah yang lain, di wilayah-wilayah yang lain yang tidak menjadikan gandum dan kurma, ya, asal itu adalah merupakan makanan pokok, ya, kalau di kita kan beras, ya, maka itu bisa menjadi sesuatu yang dizakatkan. Ya, karena dikiaskan dengan
gandum dan kurma, sama-sama makanan pokok. Ya.